Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko Meneri, channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioneer yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 6 Agustus kemarin ya, dan masih belum berubah. Mungkin dalam beberapa hari ke depan Vicor Team akan merilis info baru ya. Bisa jadi infonya yaitu lanjutan dari info tentang Node protokol versi 26, atau mungkin Vicor Team akan menyampaikan informasi lain. Kita tunggu aja nanti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasinya info yang membahagiakan buat para rekan-rekan pioner. Oke, di sini ada informasi keunggulan sejati Pi Network mungkin lebih besar dari 420.000 node keunggulan tersembunyi. Pi Network sering dibahas dalam hal basis penggunanya, model penambangan, harga pengembangan mainnet, dan ekosistem yang berkembang. Namun satu argumen teknis menarik perhatian karena menunjukkan bahwa keunggulan terpenting jaringan ini mungkin bukan hanya satu komponen saja. Sebaliknya itu bisa jadi kombinasi dari beberapa lapisan yang bekerja bersama-sama. Sebuah unggahan X yang dibagikan oleh @diazak3 menyoroti gagasan ini dengan menunjuk pada lebih dari 420.000 komputer, sebuah transkrip manusia yang masif, protokol konsensus stellar dan perjanjian Byzantium terfederasi, bersama dengan potensi untuk menggunakan infrastruktur komputasi terdistribusi yang sama untuk aplikasi komputasi tambahan. Argumen ini layak dikaji karena Pi Network sendiri telah menjelaskan arsitekturnya dengan istilah yang sangat mirip. Dalam kasus studi kasus resmi Maret 2026, Pi Network menyatakan bahwa jaringannya memiliki lebih dari 420.000 node yang mewakili lebih dari 1 juta CPU, sekaligus menjelaskan kemungkinan penggunaan kapasitas node yang tidak terpakai untuk pelatihan dan komputasi AI terdesentralisasi. Hal itu mengubah cara pandang terhadap Pi. Alih-alih melihat Pi hanya sebagai mata uang kripto lain dengan komunitas yang besar, mungkin lebih bermanfaat untuk meneliti jaringan tersebut sebagai kombinasi dari infrastruktur komputer, partisipasi manusia, identitas, hubungan kepercayaan, teknologi konsensus, dan kemampuan komputasi terdistribusi yang sedang berkembang. Lebih dari 420.000 komputer. Bagian pertama dari persamaan tersebut adalah jaringan node. Node Pi Network berjalan di komputer desktop, bukan di ponsel. Peran utamanya terkait dengan pemeliharaan buku besar terdistribusi dan partisipasi dalam konsensus. Berbeda dengan model Proof of Work Bitcoin, Pi menggunakan pendekatan konsensus yang diadaptasi dari Stellar Consensus Protocol. Pi menjelaskan bahwa node-nya menggunakan quorum slice dan hubungan kepercayaan untuk mencapai kesepakatan tentang transaksi. Skala inilah yang membuat arsitektur tersebut sangat menarik. Pada Maret 2026, Pi Network melaporkan bahwa mereka memiliki lebih dari 420.000 node yang mewakili lebih dari 1 juta CPU. Itu tidak berarti setiap komputer memproses blockchain dengan cara yang persis sama, dan juga tidak berarti semua mesin itu selalu tersedia untuk setiap tugas komputasi yang mungkin dilakukan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Pi telah mengembangkan sumber daya komputasi terdistribusi yang substansial, dan sumber daya tersebut berpotensi menjadi lebih penting seiring dengan perluasan ekosistem. Kemudian grafik kepercayaan adalah separuh persamaan lainnya. Komponen kedua lebih tidak biasa. Pi tidak hanya bergantung pada komputer untuk membangun kepercayaan. Sistem penambangan selulernya menggabungkan lingkaran keamanan, yaitu hubungan antar pengguna yang mengidentifikasi orang-orang yang mereka percayai. Pi Network menjelaskan bahwa lingkaran keamanan individual dapat digabungkan menjadi grafik kepercayaan global. Grafik kepercayaan tersebut kemudian menyumbangkan informasi yang digunakan oleh mekanisme konsensus blockchain. Hal ini menciptakan hubungan yang tidak biasa antara partisipasi manusia dan konsensus berbasis mesin.
Komputer menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memproses dan memvalidasi buku besar. Jaringan antar manusia memberikan hubungan kepercayaan yang membantu membangun struktur yang digunakan oleh sistem konsensus. Secara sederhana, arsitektur ini berupaya menggabungkan kepercayaan manusia dengan infrastruktur komputer. Hal itu berbeda dengan citra tradisional jaringan blockchain, di mana sumber daya komputasi saja yang menjadi pusat keamanan jaringan. Kemudian SCP atau Stellar Consensus Protocol dan FVA menyediakan landasan konsensus. Komponen ketiga adalah mekanisme konsensus. Blockchain by Network didasarkan pada prinsip Stellar Consensus Protocol dan Federated Byzantine Agreement. Makalah putih resmi Pi menjelaskan bahwa Stellar Consensus Protocol menggunakan quorum slice, di mana node menentukan node mana yang mereka anggap dapat dipercaya. Quorum kemudian dibentuk oleh quorum slice yang tumbang tindih untuk memungkinkan jaringan mencapai kesepakatan.